Luar biasa seru dan sangat menegangkan. Tonton video ini sampai selesai karena ada kejutan yang sangat spesial di akhir video. Begini proses jalannya pertandingan. Pertandingan yang penuh emosi dan penampilan yang luar biasa. Sejak awal pertandingan, Timnas Indonesia tampil penuh percaya diri di hadapan pendukungnya. Tim asuhan Patrick Kluivert menunjukkan dominasi dalam penguasaan bola dan menciptakan beberapa peluang berbahaya. Tom Haye nyaris membuka skor lebih dulu lewat tembakan bebas pada menit ke-15. Sepakannya memaksa kiper Bahrain, Ibrahim Lutfala, melakukan penyelamatan gemilang untuk menggagalkan peluang emas tersebut. Timnas Indonesia terus mencari celah untuk menembus pertahanan Bahrain yang tampil cukup disiplin. Pergerakan cepat Marcelino Ferdinand dan Ula Romeni menjadi ancaman bagi barisan belakang lawan. Gol akhirnya tercipta pada menit ke-24 berkat kombinasi apik lini serang Indonesia. Tom Haye mengirim umpan panjang yang langsung dikontrol dengan baik oleh Marcelino Ferdinand. Marcelino dengan cerdik melihat pergerakan Romeni yang berada dalam posisi ideal di kotak penalti. Tanpa ragu, ia mengirimkan umpan silang mendatar yang langsung disambar Romeni menjadi gol. SUGBK pun bergemuruh menyambut keunggulan Indonesia atas Bahrain. Gol tersebut menjadi bukti kecerdasan dan ketenangan Marcelino dalam mengambil keputusan di area berbahaya. Marcelino Ferdinand adalah didikan klub internal Persebaya Surabaya yang berasal dari Indonesia Muda. Kemampuannya dalam membaca permainan dan memberikan umpan presisi menunjukkan kualitasnya sebagai salah satu gelandang muda terbaik Indonesia. Persebaya Surabaya memang dikenal sebagai tim yang selalu melahirkan pemain berbakat untuk Timnas Indonesia. Marcelino menjadi salah satu produk terbaik dari sistem pembinaan klub yang berbasis di Surabaya itu. Kepercayaan yang diberikan Patrick Kluivert kepada Marcelino bukan tanpa alasan. Pemain berusia 20 tahun itu terus menunjukkan perkembangan pesat sejak bergabung dengan Timnas Indonesia Senior. Ketajaman insting bermainnya terbukti mampu membuat perbedaan di pertandingan sebesar kualifikasi Piala Dunia. Assist brilian ke Ula Romeni menjadi bukti Marcelino bisa diandalkan dalam skema serangan Garuda. Gol ini menjadi sinyal positif bagi Timnas Indonesia yang berjuang keras untuk lolos ke putaran berikutnya. Keunggulan atas Bahrain di babak pertama bisa menjadi modal penting untuk menghadapi babak kedua. Timnas Indonesia tak hanya mengandalkan permainan kolektif, tetapi juga kecerdasan individu pemainnya. Marcelino Ferdinand adalah contoh nyata bagaimana seorang pemain muda bisa memberikan dampak besar bagi tim nasional. Penampilan impresifnya tentu menjadi kabar baik bagi Persebaya Surabaya sebagai klub yang membesarkannya. Fans Green Force pasti bangga melihat pemain didikan mereka bersinar di level internasional. Tak hanya Marcelino, Persebaya Surabaya juga memiliki banyak talenta muda yang siap menyusul jejaknya. Pembinaan yang baik dari klub internal membuat Persebaya Surabaya selalu memiliki regenerasi pemain berkualitas. Kontribusi Marcelino dalam laga ini mengingatkan publik akan potensi besar pemain muda Indonesia. Jika terus berkembang, ia bisa menjadi salah satu bintang utama Timnas Indonesia di masa depan. Peran pemain seperti Tom Haye juga tak bisa diabaikan dalam kesuksesan tim. Umpan panjang presisinya ke Marcelino membuka ruang yang akhirnya berujung pada gol Romeni. Duet Haye dan Joel Plupesi di lini tengah memberikan keseimbangan antara kreativitas dan kontrol permainan. Kombinasi keduanya menjadi salah satu kunci keunggulan Indonesia atas Bahrain. Patrick Kluivert tampaknya semakin percaya dengan kemampuan Marcelino di lini tengah. Keputusan untuk terus memberikan kesempatan bermain membuktikan keyakinannya terhadap talenta pemain Persebaya Surabaya ini. Performa Marcelino yang konsisten di level internasional akan membuka lebih banyak peluang baginya. Klub-klub luar negeri mungkin akan semakin tertarik untuk merekrutnya dalam waktu dekat. Jika terus mengasah kemampuannya, Marcelino bisa menjadi gelandang kelas dunia. Indonesia patut berbangga memiliki talenta muda yang mampu bersaing di level internasional. Jika berhasil meraih kemenangan atas Bahrain bukan hanya tentang 3 poin, tetapi juga tentang mentalitas tim. Garuda semakin menunjukkan mereka bisa bersaing dengan tim-tim kuat Asia. Marcelino Ferdinand akan terus menjadi salah satu andalan Timnas Indonesia di lini tengah.
Perannya sebagai playmaker semakin matang dan memberikan dimensi baru dalam permainan tim. Para fans berharap ia bisa terus berkembang dan menjadi tulang punggung timnas Indonesia di masa depan. Keberhasilan mencetak assist ke Romeni hanya awal dari perjalanan panjangnya di dunia sepak bola internasional. Dengan talenta yang dimiliki, Marcelino bisa mengikuti jejak pemain-pemain top Asia yang sukses di kompetisi luar negeri. Persebaya Surabaya dan timnas Indonesia bisa bangga memiliki pemain seperti dirinya. Garuda telah menunjukkan mereka memiliki potensi besar di skuadnya. Kemenangan ini harus dijadikan motivasi untuk terus melangkah maju dan mengukir prestasi lebih besar. Peran Marcelino dalam pertandingan ini menunjukkan Indonesia memiliki generasi emas di sepak bola. Jika diberikan kesempatan dan bimbingan yang tepat, bukan tidak mungkin timnas Indonesia bisa berbicara banyak di level dunia. Perjalanan timnas Indonesia di kualifikasi Piala Dunia masih panjang, tetapi kemenangan atas Bahrain adalah awal yang baik. Semua mata kini tertuju pada laga selanjutnya, di mana Garuda harus terus menjaga momentum kemenangan ini. Bagi Marcelino, ini bukan sekadar pertandingan biasa. Ini adalah panggung untuk membuktikan dirinya layak menjadi bintang masa depan sepak bola Indonesia. Aksi ciamiknya yang menghasilkan assist untuk Romeni akan selalu dikenang oleh para pendukung timnas Indonesia. Persebaya Surabaya sekali lagi membuktikan mereka adalah pabrik talenta terbaik bagi timnas Indonesia. Untuk hasil akhir pertandingan bisa kalian lihat langsung di judul atau thumbnail video ini. Inilah alasan kenapa target Patrick Kluivert bahwa timnas Indonesia lolos langsung Piala Dunia 2026 disebut tak masuk akal. Media Vietnam, Tet Hao 247, menyoroti pernyataan Patrick Kluivert yang masih optimis membawa timnas Indonesia finish di peringkat 2 grup C kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Sebagai informasi, timnas Indonesia akan lolos langsung ke Piala Dunia 2026 bila sanggup mengamankan posisi runner-up grup C. Target ini sejatinya cukup realistis sebelum timnas Indonesia kalah dari Australia. Seperti yang diketahui, timnas Indonesia kala itu menempati peringkat ketiga dan hanya terpaut 1 poin dari Australia yang berada di posisi kedua. Timnas Indonesia kemudian dipermalukan Australia dengan skor telak 1-5. Hasil ini membuat skuad Garuda turun ke peringkat 4 dengan raihan 6 poin. Timnas Indonesia berjarak 3 poin dari Arab Saudi yang berada di peringkat ketiga. Rafael Stručík dan kawan-kawan kemudian terpaut 4 angka dari Australia yang berada di urutan kedua. Meski begitu, Patrick Kluivert masih optimistis ketika ditanya awak media terkait peluang timnas Indonesia finish di posisi kedua grup C. Hal ini disampaikan Patrick Kluivert tepat sebelum laga melawan Bahrain. Untuk mewujudkan target yang ada, Patrick Kluivert ingin timnas Indonesia menyapu bersih laga yang tersisa dengan kemenangan. Timnas Indonesia kini masih menyisakan 3 laga lagi. Rinciannya yakni melawan Bahrain, 25 Maret 2025, Cina, 5 Juni 2025, dan Jepang, 10 Juni 2025. Semua hal mungkin di sepak bola. Kami akan mengejar kemenangan dalam pertandingan. Semua pertandingan, tersisa, targetnya adalah menang. Kami punya mindset yang bagus. Keberuntungan memang hal penting, tapi kami harus berupaya bersama-sama. Kalau kita berusaha bersama dengan mindset yang benar, maka kita bisa mendapatkan hasil baik, kata Patrick Kluivert. Sementara itu, Tet Hao 247 menilai apa yang dikatakan Patrick Kluivert adalah sesuatu yang tidak masuk akal. Tet Hao 247 berpendapat bahwa timnas Indonesia akan sulit bersaing dengan Australia dan Arab Saudi dalam perebutan posisi kedua. Pelatih timnas Indonesia buat pernyataan tak masuk akal sebelum pertandingan melawan Bahrain. Posisi 2 grup C. Memang ini merupakan target yang sangat sulit bagi tim Indonesia. Bukan saja karena lawan-lawan di babak final sangat berat, tetapi juga karena kandidat teratas untuk posisi runner-up, Australia atau Arab Saudi, sangat ngotot, tulis Tet Hao 247. Bakal jalani proses naturalisasi. Bersama Miliano Jonathans, timnas Indonesia bakal punya Arjen Robben. Miliano Jonathans punya kemampuan yang cukup spesial sebagai pemain depan, secara khusus winger kanan. Dia punya kaki kiri yang kuat dan pergerakannya disebut mirip dengan Arjen Robben.
Nama Emiliano Jonathans disebut-sebut bakal masuk dalam program naturalisasi untuk timnas Indonesia. Hal ini tidak lepas dari terjadinya pertemuan antara sang ayah dengan perwakilan dari Kemenpora pada pekan ini. Bahkan, beredar kabar bahwa Emiliano Jonathans terbang ke Indonesia pada pekan ini. Jika dia benar-benar terbang ke Indonesia, serta bertemu dengan pihak PSSI, kemungkinan untuk dinaturalisasi sangat besar. Emiliano Jonathans punya darah Indonesia dari nenek pihak ayah. Menurut beberapa informasi, nenek pemain berusia 20 tahun itu berasal dari Depok. Yusa Nugraha, mantan pemain Feyenoord yang kini aktif membuat konten pemain keturunan Indonesia, menilai ada beberapa aspek spesial dari Emiliano Jonathans. Yusa menyebut pemain FC Utrecht itu punya gaya bermain yang khas. Istilahnya, ciri khas Arjen Robben. Jadi dia pemain kidal tapi bermain di sayap kanan. Jadi kayak nekuk, ujar Yusa dalam kanal YouTube Arya Sinulinga medio Januari 2025. Pada musim ini, rata-rata ratingnya 8. Jadi bagus banget dia. Kelihatan ada muka Indonesianya. Dia orang Depok. Saya suka cara bermainnya dia, tutur Yusa. Dia gesit. Penyelesaian akhirnya bagus. Usia masih muda, 20 tahun. Menurut saya, kalau bisa bergabung dengan timnas Indonesia, akan menjadi prospek bagus. Saat ini, sedang top-topnya di Belanda, tegas Yusa. Nama Emiliano Jonathans sejatinya bukan baru-baru ini saja dibicarakan. Mantan pelatih timnas Indonesia, Shin Tae-yong, telah memasukkan namanya dalam daftar pemain yang bisa diproses untuk membela timnas Indonesia. Pada Oktober 2024, Jonathans buka-bukaan dengan ESPN Belanda. Pesepak bola berkaki kidal ini mengaku sudah menjalin interaksi dengan pelatih timnas Indonesia kala itu, Shin Tae-yong, yang kini telah diganti Patrick Kluivert. Ya, kami masih berkomunikasi. Saya tetap membuka peluang. Jadi saya belum menutup pintu sama sekali. Saat ini kita lihat saja bagaimana perkembangannya, ucapnya Emiliano. Perpanjang kontrak di Ajax, Tristan Goijer masih buka peluang perkuat timnas Indonesia. Tristan Goijer, pemain muda berbakat yang baru menandatangani kontrak baru di Ajax Amsterdam, kini tengah menjadi sorotan seiring dengan peluangnya untuk dinaturalisasi dan memperkuat timnas Indonesia. Meskipun saat ini fokus utamanya adalah pemulihan dari cedera lutut yang dideritanya, Goijer tidak menutup kemungkinan untuk menjadikan Merah Putih sebagai pilihan di masa depan. Dengan darah Indonesia yang mengalir dari ibunya yang berasal dari Maluku, Goijer memiliki ikatan yang kuat dengan tanah air. PSSI sebelumnya telah menjajaki kemungkinan untuk menaturalisasi Goijer menjelang Piala Dunia U20 2023. Namun, prosesnya saat itu dibatalkan karena Goijer mengalami cedera. Saat ini, Goijer sedang menjalani masa peminjaman di PEC Zwolle, di mana ia baru tampil sekali musim ini akibat cedera yang didapat pada Agustus 2024. Meskipun begitu, ia tetap optimis dan tidak mengesampingkan peluang untuk membela timnas Indonesia. Tristan Goijer telah menunjukkan bakatnya di level junior, pernah bermain untuk Belanda U16 dan U18. Namun, dengan statusnya yang memiliki darah Indonesia, ia masih bisa membela timnas Indonesia senior. Goijer mengungkapkan bahwa ia sangat menghargai sepak bola Indonesia dan mengakui kemajuan yang telah dicapai oleh timnas dalam beberapa tahun terakhir. Dengan segala potensi yang dimilikinya, Goijer berharap dapat segera pulih dari cedera dan kembali menunjukkan performa terbaiknya di klub. Ia memahami bahwa keputusan untuk dinaturalisasi tidak hanya bergantung pada keinginannya sendiri, tetapi juga pada situasi di klub dan perkembangan karirnya di Eropa. Tristan Goijer menunjukkan komitmennya kepada sepak bola Indonesia dengan terus mengikuti perkembangan timnas. Saya memiliki banyak rasa hormat terhadap bagaimana sepak bola dialami di Indonesia, dan saya melihat pertumbuhan yang dialami oleh tim nasional. Saat ini saya fokus pada pemulihan dan penampilan saya di Ajax, tetapi saya tidak menutup kemungkinan apapun untuk masa depan, kata Goijer.